Sesuatu yang tidak akan dipungkiri siapapun adalah kehidupan ini tidak hanya dalam satu keadaan. Ada senang, ada duka, ada canda, begitu ada sehat dan sakit. Dan semua ini adalah sunatullah yang mesti dihadapi oleh setiap orang dimanapun dan kapanpun terjadi. Ini merupakan perputaran hidup yang harus dijalani. Kita harus menjalaninya dengan ikhlas. Yang terpenting kita selalu berdoa dan berikhtiar agar kita sehat kembali ketika sedang ditimpa musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Good morning, selamat pagi Wilujeng Enjing, dan kembali lagi bersama si Ocring Cring Channel. Semangat ya. Nah, kebetulan saya ingin membagi alias men-share this is my experience atau pengalaman pribadi saya yang menimpa terhadap saya pribadi. Tentunya kalau baik diambil, kalau jelek dibuang jauh-jauh. Yang bermanfaat insya Allah kita akan menjadi pelajaran bagi kita sendiri, termasuk diri saya pribadi. Nah, 3 bulan lebih atau 3,5 bulan yang lalu terjadi peristiwa, yaitu jatuh dari sebuah ketinggian, yaitu sekitar 4 atau 5 meter lah, yaitu jatuh ketika ada acara. Posisinya yaitu dalam keadaan miring, yaitu posisi ke sebelah kanan, yang otomatis paha dan paha dan pinggang saya yang terkena benturan. Tapi yang lebih parahnya yaitu paha sampai patah. Nah, itulah yang disebut dengan patah tulang paha. Saya mengalami patah tulang paha setelah dalam peristiwa itu mengerang kesakitan, karena yang namanya patah tulang paha itu luar biasa sekali. Ketika bergerak sedikit saja, ketika saat terjadi, luar biasa. Horrible, sangat menyakitkan ya. Boro-boro tersenyum, yang ada itu meringis ataupun kalau tidak malu menangis ya. Tapi sekuat tenaga, sekuat energi kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dalam posisi yang luar biasa sakit gitu ya. Karena karena bokong saya juga terbentur di dalam teras tersebut, di atas teras tersebut, sehingga sakitnya luar biasa sekali. Mudah-mudahan viewer atau pemirsa semuanya tidak mengalami seperti saya yang terjadi ya. Semoga sehat-sehat,
dan tentunya berkah. Nah, untuk saya pribadi pada saat itu langsung dibawa untuk pengalaman pribadi saya yaitu ke alternatif ya. Karena mungkin itulah garisan takdir atau nasib saya yang yang alhamdulillah oleh sahabat saya yaitu Pak Kiai Oni dan juga Yai Hasan dibawalah ke alternatif yaitu di Panjalu dan alhamdulillah saya dirawat alias diberikan terapi oleh beliau, termasuk diurut atau dipijit, tapi dipijitnya tidak ekstrim ya, yaitu karena terjadi patah ya, istilahnya diberikan terapi sehingga yang terpenting lagi diberikan motivasi sehingga saya tidak terlalu memikirkan sakit-sakit yang luar biasa. Step by step anak tangga harus diikuti. Pedih memang yang namanya sakit patah tulang itu. Juga dulu saya pernah mengalami patah tulang di tangan ya, dan tahun 2022 berarti 22 menginjak ke tahun 2023 saya mengalami patah tulang paha. Nah, di sana yaitu sekitar berapa bulan? Sekitar 48 hari atau sekitar hampir 2 bulan saya di sana dirawat, dan alhamdulillah menuju perkembangan yang boleh dikatakan sudah tidak sakit lagi ya, sudah tidak sakit lagi. Kalau yang pertamanya boro-boro bergerak sedikit saja digeserkan yang namanya paha ataupun ya istilahnya sekarang sudah mulai membaik. Pada saat itu alhamdulillah step by step diikuti rasa sakit ini yang namanya bergerak pada saat itu, terutama paha dan kaki itu luar biasa sakitnya. Tapi hari demi hari sekitar 20 hari saya baru bisa mandi ya, mandi pun di sana ya. Dan selama beberapa hari juga saya kencing di sana, berak di sana karena belum bisa bergerak, terutama si kaki ini ya, si paha ini tidak bisa dipergerakan dengan mobile alias dengan leluasa. Tapi alhamdulillah berkat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang penting, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berikhtiar ya, termasuk obat-obatan, termasuk memakan obat ya. Ini juga obat-obatan yang saya termasuk ikhtiar tetapi yang menentukan sembuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berikhtiar juga yaitu ke alternatif. Kalaupun Anda mau dipen, dioperasi, oke, silakan saja. Cuman kalau saya pribadi boro-boro dipen, dioperasi, disuntik aja suka takut. Saya memilihnya di sana. Ya, kita memilih jalur masing-masing. Yang terpenting semuanya sembuh lah ya. Sembuh dan tidak sakit lagi. Kita doakan masing-masing. Yang memilih jalur ini, saya doakan mudah-mudahan sembuh. Dan yang memilih jalur alternatif juga mudah-mudahan sembuh total gitu ya. Tetapi bagi pengalaman saya pribadi ke alternatif di sana sekitar 48 hari saya tadi katakan, dan pulang baru diizinkan pulang, lalu terapi sendiri ya, dengan dengan tingkat kehati-hatian yang harus dijaga gitu ya. Tapi yang penting juga ketika kita sudah berikhtiar, berdoa kepada Yang Maha Kuasa, alias memakan obat, memakan terutama obat-obatan herbal, dan juga yang terpenting juga harus terkena sinar matahari.
tulang paha ini harus terkena sinar matahari. Dan juga badan kita. Jangan sampai ini sehat, kaki kita sehat, terus eh, apa eh, fracture di sini sehat, tetapi badan kita loyo alias kurang bergizi, lalu ngerumpuyuk, gubrag, lalu sakit. Yang ini sehat, organ yang lain sakit. Jangan ya. Kita ini sharing aja ya. Sharing bukan menggurui, tapi sharing. Pengalaman pribadi saya ketika ini sedang sakit, saya harus tegarkan yang namanya tangan saya, yang namanya organ tubuh yang lainnya harus sehat. Karena apa? Kalau yang lainnya sakit, otomatis double sakit ya. Yang ini harus sehat. Tangan harus sehat karena harus memegang nanti ya, memegang tongkat. Kalau ini sakit, paha sakit, tangan kita sakit, waduh repot ini untuk belajar terapi berjalannya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, yaitu dengan berjemur ya setiap hari minimal 1 kali sehari, pagi-pagi sekitar pukul 8 sampai pukul 10, ya sekitar berapa menit kita berjemur. Berjemur terutama yang terkena sinar matahari, yaitu paha kita ataupun kaki kita yang sakit itu. Nah, badan kita juga terkena sinar matahari itu bagus juga. Untuk apa? Menjaga imunitas kita. Jangan sampai imun kita ngerampeol. Jangan sampai imunitas kita ngagubrak alias berana lagi, kesakitan lagi. No way. Jangan ya, jangan. Kita harus optimis dengan dibarengi dengan ikhtiar dan berdoa. Baru itu optimis. Jangan sampai pesimis. Aduh, kapan sembuhnya? Ini sakitnya luar biasa. Lebih baik saya tidak dilahirkan ke dunia ini. Jangan! Justru dengan adanya musibah ini, jadikan hikmah koreksi diri terhadap kita. Biar semangat. Mungkin saja ini kaki kita pernah dilangkahkan kepada hal-hal yang tidak perlu atau maksiat, lalu Allah tegur kita sehingga membersihkan aura negatif kita, sehingga kembali kita ke dalam kesembuhan, yaitu sembuh yang benar-benar membawa hikmah. Jangan sampai ketika sembuh kita belagu lagi kepada orang lain, belagu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru setelah kita sembuh harus banyak-banyak bersyukur dengan jalan apa? Dengan jalan memberikan sesuatu yang terbaik pada orang lain, terutama kepada saudara-saudara kita. Yang mana yang selalu memberikan doa kepada kita ya. Tapi yang jelas optimisme harus dibangun. Ketika kita sakit, kalempreh, tidak ada orang lain yang harus sembuhkan kita, yaitu di hati kita ada harapan untuk sembuh. Jangan sampai lebih baik saya menangis saja, gubrak. Ya, manusiawi kadang-kadang menangis itu perlu. Menangis itu perlu. Ketika kita mencucurkan air mata, lalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sembuhkan ya Allah kaki saya. Tapi kalau sudah sembuh, lalu jalankan kaki ini kepada hal-hal yang positif. Misalkan untuk membantu orang lain. Jangan sampai pakai nedang orang lain, menggilas orang lain. Ya, itu bukan husnul khotimah, namanya su'ul khotimah. Mudah-mudahan yang pahanya ataupun kena musibah, mudah-mudahan membawa hikmah yang tadinya mungkin sedikit urakan, tapi sekarang lebih better life, kehidupan yang lebih baik. Oke, mari kita berdoa bersama-sama ya.
saling mendoakan, share kebaikan. Lalu apa? Saya sekarang step by step sedang berjalan lah ya. Sedang berjalan, tadinya 4 tongkat, yang 4 tongkat, lalu 2 tongkat, lalu 1 tongkat, lalu sekarang belajar tanpa tongkat. Ya, tapi diiringi dengan 1 tongkat, tapi untuk jarak jauh saya masih menggunakan 2 tongkat. Misalkan berapa kilo gitu ya. Dari sini ke masjid itu sekitar 1 kilo, saya masih menggunakan 2 tongkat. Tapi kalau area sini di rumah yaitu without tongkat. Kita harus biasakan ya, sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kaki saya bisa bergerak lagi. Coba kalau tidak bisa bergerak lagi, mungkin ngarempeyek di rumah saja nangkarak. Ya, kita harus bersyukur walaupun kaki kita hanya step by step. Memang yang namanya proses kesembuhan itu tidak bim salabim abrakadabra seperti orang yang pakai jimat, breng, sembuh. Tidak, ya. Kita bukan apa-apa. Kita hanya manusia biasa. Harus step by step. Diiringi dengan berdoa dan ikhtiar. Insya Allah sembuh, optimis dalam kondisi apapun. Berjuang. Namanya hidup, life is struggling. Tidak hanya untuk leha-leha. Berjuang ya, berjuang untuk sembuh kembali. Sembuh butuh perjuangan. Ya, oke, terima kasih. Kita lanjutkan. berkelana 2 alias berjalan-jalan dengan tongkat 1 lalu tanpa tongkat setelah 3,5 bulan ya mudah-mudahan terus sembuh walaupun gradually tidak bim salabim abarakadabra ya, harus bertahap
harus bertahap. Dan ini makanan daun kelor. Setelah capek walking around alias berkelana dua, the broken thigh alias si patah tulang paha, mudah-mudahan tidak patah lagi alias sembuh total. Oke guys, Bung, Bang, and the Bong, itulah saya tadi sudah berkelana 2 dan bahkan berkelana 3 sambil push up sedikit-sedikit supaya tangan kita tidak ngerampel. Dan jangan lupa untuk minum ya, minum susu yang mengandung yogurt supaya the tulang is not broken anymore. Tapi cangker. Oke? Jangan lupa ini makanan sayur ini kalau di bahasa saya kelor ya, daun kelor. The kelor is good for our bone alias our tulang supaya tidak ngerampel. Kumo, the kill of the kumal in the bow. Oke, thank you, mudah-mudahan semuanya sembuh ya, sembuh. Memohon kepada yang kuasa yang menyembuhkan yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan juga berikhtiar sekemampuan kita. Dan jangan lupa ikhtiar secara dunia perurutan dan juga medis biar balancing. Thank you very much for watching us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.